Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Techno. Jadi pada video kali ini saya akan bahas soal pengalaman saya memakai laptop dari driver saya, yaitu MacBook Air M1 yang base model selama 1 tahun lebih. Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah soal software, hardware, serta apakah MacBook Air M1 ini masih layak beli di tahun 2022. Saya akan mulai dulu dari segi software, di mana sebenarnya saya sudah membuat video soal MacBook Air M1 ini sebanyak 3 kali, dimana untuk saat ini saya mungkin ngasih sekedar update saja ya. Secara umum menurut saya dari 3 video tersebut hingga sekarang gak banyak yang berubah dari MacBook Air M1 ini, dimana untuk macOS menurut saya masih lancar-lancar aja. Kemudian ada beberapa software yang sudah mulai teroptimize buat M1, tapi sayangnya untuk software-software yang saya pakai sehari-hari itu banyak yang masih begitu-begitu aja ya, belum teroptimize. Salah satunya adalah Office, dimana Office ya, Word, Excel, PowerPoint itu masih harus pakai Rosetta 2. Jadi performa M1-nya itu jadi nggak terlalu keluar lah. Nah, karena masih Rosetta 2, jadinya performanya itu terutama untuk menampilkan grafik ya, entah kenapa menurut saya sedikit agak lebih lambat ketimbang laptop Windows yang Core i5 atau i7. Ya memang sih grafik saya tuh kadang kalau saya lagi presentasi itu titiknya bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan titik. Ini sebenarnya agak aneh karena Microsoft sebenarnya sudah punya Office untuk ARM ya, untuk Windows on ARM mereka. Tapi sayangnya kenapa saya nggak tahu nggak dibawa ke laptop MacBook Air M1 ini, mungkin ya urusan dagang lah. Saya juga kadang memakai Mendeley sebagai reference manager saya belakangan ini karena saya kadang menulis paper ya. Dan meskipun Mendeley reference manager itu jalan, tapi Mendeley yang full version yang paling kompleks, yang paling ribet tapi fitur lengkap itu nggak tahu kenapa nggak jalan di MacBook Air M1 yang ini. Nah, saya juga belakangan sering coding ya, meskipun bukan web based, tapi untuk web based saya sebenarnya cukup yakin kalau MacBook Air M1 ini nggak bakal ada masalah karena browser jadi Chrome, lalu Safari, lalu Firefox itu sudah optimize semuanya untuk M1 chip. Saya sendiri kadang untuk coding memakai Python ya, dimana saya memakai Anacondas untuk Python itu sendiri. Dan sejauh ini menurut saya jalan-jalan aja Python-nya, meskipun nggak terlalu lancar karena kembali masih Rosetta 2. Nah, Python sendiri untuk keperluan nampilin grafik, lalu olah statistik dan sebagainya, menurut saya itu nggak ada terlalu masalah selama bukan yang berat-berat banget. Software pemrograman lain kayak MATLAB ini juga bisa jalan di MacBook Air M1, hanya saja ini kembali masih Rosetta 2, performanya belum optimal. Buat Anda yang kerja di bidang kreatif, Adobe Suite itu jalan semua ya, dimana ada Photoshop, Illustrator, dan Premiere itu bisa semuanya jalan di MacBook Air M1. Meskipun saya sendiri sebenarnya bukan pengguna aktif ya, hanya saja perlu dicatat kalau Anda itu perlu After Effects. Nah, After Effects itu masih pakai Rosetta 2. Saya sendiri untuk edit foto itu biasanya pakai Affinity Photo, dan untuk edit video itu pakai DaVinci Resolve, dimana untuk keduanya itu sudah natif untuk M1. Buat desain engineering seperti AutoCAD, nah MacBook Air M1 itu bisa jalan meskipun masih pakai Rosetta 2. Nah, banyak banget nih yang tanya di kolom-kolom komentar, ini install dari mana ya? Nah, saya jawab aja di sini. Kalau saya install AutoCAD itu resmi dari Autodesk langsung, dimana karena saya pelajar, saya punya lisensi asli dan saya bisa download dari situ. Dan ternyata banyak nih yang salah paham. Kalau saya bilang aplikasi ini bisa jalan di Mac, bukan berarti installer itu sama persis. Jadi installer yang ada di Windows tidak bisa buat menginstal program tersebut di Mac dan sebaliknya. Dimana kalau Windows itu kan biasanya formatnya .exe, sementara Mac itu .dmg. Saya sendiri jujur nggak terlalu banyak bermain game di MacBook Air M1 ini, tapi ya singkat cerita kalau Anda gamer itu mungkin ya lupakan sajalah soal Mac ya, mending beli Windows saja. Jadi pertama dari segi store ya, dimana misalnya nih saya terakhir itu main Borderlands 3 di MacBook Air M1. Dan ada juga yang tanya di kolom komentar, itu gimana caranya saya bisa main Borderlands 3 di Mac padahal di Steam nggak ada. Nah, saya itu belinya di Epic Game Store, karena di Steam itu nggak ada versi Mac dari Borderlands 3. Ya, secara umum seperti itulah kepedulian para store dan mungkin developer game terhadap gaming di Mac ya. Nggak terlalu banyak lah. Kalau Anda cari di internet, ada tutorial pakai crossover untuk mengimport library-library penting untuk bisa menjalankan game di Mac. Nah, dari pengalaman saya itu sayangnya nggak selalu berhasil, dan kalau berhasil itu agak-agak ribet ya. Jadi kadang itu harus ada sesuatu yang diatur-atur sedikit supaya bisa jalan. Misalnya contoh kasusnya itu Devil May Cry 5, dimana kalau saya lihat di internet itu kita harus skip level satunya dulu supaya bisa dimainkan, karena level satunya bikin crash. Dan semacam itulah masalah-masalahnya. Tapi kalau Anda mau main ya sebenarnya bisa-bisa aja selama
dipastikan aja dulu nih game itu support secara natif di MacBook. Dan kalau bisa juga dipastikan lagi MacBook-nya pun dipastikan yang MacBook M1. Beberapa title yang saya tahu lancar itu seperti League of Legends dan Dota itu ya bisa-bisa aja di M1. Oh ya, Counter-Strike juga kalau Anda masih main itu bisa di M1. Mungkin ada juga yang berpikiran, oh ya udah kita install Windows di Mac habis itu biar bisa main game. Nah, ini masalahnya dua. Jadi pertama, Windows yang bisa diinstal di MacBook Air ini adalah Windows on ARM, di mana nggak semua game itu bisa jalan di versi ARM dari Windows. Dan yang kedua, ini karena Windows itu diinstalnya harus pakai Parallels, di mana artinya kita harus sharing resource antara macOS dan Windows, artinya kita punya dua penalti performa untuk bisa menjalankan game tersebut. Pertama adalah penalti karena kita harus menjalankan OS terpisah, jadi ada RAM yang dipisah, mungkin ya biasanya itu RAM-nya 4GB untuk macOS, 4GB untuk Windows, dan penalti kedua adalah adanya emulasi dari Windows supaya bisa menjalankan game berbasis x86 tadi. Jadi udah dilambatin lagi. Oke, sekarang kita masuk ke hardware dan sekalian saya bahas gimana saya memperlakukan laptop MacBook Air M1 ini sehari-hari sehingga kondisinya seperti saat sekarang ini. Dan secara khusus sebenarnya nggak ada sih, dimana saya itu proteksi paling banternya cuma ini aja, saya beli sleeve dan setiap kali saya mau masukin ke tas itu saya masukin ke sleeve dulu supaya nggak gores-gores di luar ya. Saya juga punya hard case ya, dimana meskipun dia bening dan masih bisa menunjukkan warna dari MacBook Air saya sendiri nggak suka hard case karena dia bisa menambah bobot dari MacBook Air M1 itu secara permanen ya, kecuali kita copot. Maksudnya kalau sleeve itu kan kalau saya pas sleeve-nya ya bobotnya cuma segini aja gitu, nggak termasuk bobot sleeve. Dan yang kedua ini lama-lama sepertinya bisa butek ya, jadi ya saya nggak terlalu suka lah. Dan untuk perawatan layarnya saya biasanya ngelap kacanya ini dengan lap untuk smartphone ya, meskipun saya nggak ada komen sebenarnya, ini kayaknya yang menjadi penyebab kenapa banyak bercak di layar saya seperti ini dan susah hilangnya ya. Meskipun kalau saya pakai laptopnya itu secara langsung lagi pakai aktif gitu ya nggak kerasa sama sekali juga. Ini mungkin karena layar dari MacBook ini nggak touchscreen dan relatif tipis ya, dan saya sempat baca di kolom komentar ada yang banyak khawatir gitu kalau layar laptop MacBook Air ini sangat-sangat tipis dan gampang rusak. Dan kalau saya browsing ya ada benarnya seperti itu, hanya saja saya nggak temukan di unit saya sama sekali. Untuk perawatan saya sebenarnya lebih merekomendasikan ya pakai ini aja lah, microfiber cloth yang dimana saya nggak bawa, tapi untuk laptop saya sebelumnya dan smartphone saya seringnya pakai itu supaya menjaga layarnya tetap kinclong. Dan kalau Anda ada kekhawatiran itu, kalau Anda mau beli laptopnya tapi takut layar rusak ya, menurut saya itu solusi mudahnya Anda pas beli pastikan garansinya lah. Apakah garansinya itu mengcover accidental rusakan yang accidental seperti layar mungkin ketekan nggak sengaja atau semacamnya, yaitu silahkan dicek di garansi tokonya. Karena kalau di luar garansi toko, layar dari MacBook Air M1 ini ya secara resmi itu dari Apple dijualnya sekitar $400-an atau mungkin 6 juta lah kalau dirupiahkan. Dimana itu menurut saya nggak murah sama sekali. Saya sendiri charge laptop pakai charger bawaan seperti ini ya, dimana ini charger bawaan dari Apple 30 watt dengan kepala di sebelah sini USB Type-C. Dan saya sendiri kalau nge-charge itu paling satu hari ya satu kali aja, atau bahkan 2 hari sekali, karena emang sampai sejauh ini baterainya masih sangat-sangat awet lah. Kecuali kalau saya main game berat kayak Borderlands itu ya mungkin cuma bisa tahan maksimal 2 jam. Sementara kalau saya banyak nyelup peripheral seperti hard disk, lalu mouse, lalu ya, peripheral lainnya yang nyedot baterai ya itu mungkin cuma bisa tahan 4-5 jam lah. Tapi kalau pemakaiannya ringan dan saya nggak nyolok apa-apa itu tahannya lama sekali, bisa 8-9 jam. Jadi dari saya pagi berangkat nyampe kantor sampai pulang pun saya nggak perlu ngecharge. Meskipun mending saya ngecas kan lumayan ya listriknya. Untuk battery health-nya saya sendiri setelah 1 tahun lebih 19 hari itu masih 92% ya. Dimana kalau dari Apple itu bilang baterai itu baru terdegradasi setelah 1000 cycle. Dimana untuk saat ini saya masih agak jauh dari 1000 cycle. Dan saya kira saya bisa nyampe 1000 cycle itu mungkin sekitar 2 tahun lagi. Jadi ya aman lah. Dan kalaupun mau ganti baterai, biaya baterai itu saya cukup terkejut, ternyata nggak terlalu mahal-mahal banget, cuma 129 US dollar. Itu kalau harga resminya, saya kurang tahu kalau dari Indonesia berapa ya. Tapi ya wajar lah kalau baterai itu misalnya udah 3 tahun perlu diganti, sementara umur laptop Mac itu biasanya sampai 8-11 tahun dapat software update terus ya. Kalau ganti baterainya sekitar 3 tahun sekali dan total sampai ininya itu pensiun cuma ganti baterai 2 kali ya oke lah. Nah, sekarang kita bahas di konteks yang lebih besar lah. Jadi, apakah MacBook Air M1 itu masih worth it di tahun 2022? Sementara
ada rumor-rumor nih dalam waktu dekat akan muncul MacBook dengan prosesor lebih baru, entah namanya M2 atau semacamnya ya. Jadi kalau Anda yang pemakaian itu cuma Office, lalu browsing, lalu ngerjain tugas kuliah, lalu mungkin edit video untuk foto, dan pekerjaan yang di lingkup itu, dari antara itu ya menurut saya MacBook Air M1 ini masih sangat-sangat recommended. Karena meskipun Windows itu bisa mengerjakan apa yang tadi saya sebutkan, eksekusi dari Mac itu menurut saya jauh lebih baik untuk apa yang dia bisa, sementara yang dia nggak bisa ya benar-benar nggak bisa. Saya sendiri masih pakai ini setiap hari untuk ngerjain paper, lalu ngerjain tugas, lalu ya untuk browsing, dan kadang-kadang juga video call juga lebih suka pakai ini karena kalau dibanding laptop Windows saya webcamnya mendingan ini, meskipun ini sebenarnya bagus-bagus banget ya. Ditambah baterai life yang panjang dan nggak berisik karena kipas ya, jadi cocok aja buat kebutuhan saya sehari-hari. Nah, kalau saya sudah bahas soal programming atau analisis atau proyek-proyek yang membutuhkan laptop Windows secara khusus ya, saya pakai laptop Windows saya yang satu ini, dimana ini menurut saya jauh lebih enak untuk dipakai buat proyek dan semacamnya, karena ya saya nggak khawatir sama sekali soal kompatibilitas software. Jadi software apapun yang saya taruh di sini, saya yakin bakal bisa jalan meskipun kecepatannya tergantung hardware-nya. Soal kekhawatiran soal hardware tadi, solusi simpelnya menurut saya, kalau Anda benar-benar khawatir ya, pastikan aja Anda itu paham betul garansinya itu mengcover apa saja, dan pastikan juga nih, kalaupun Anda harus ngambil garansi, prosesnya seperti apa, jadi nggak menyesal kemudian hari. Dan saya sendiri sebenarnya cukup bersyukur di mana setelah saya pakai ini selama setahun, nggak ada masalah yang berarti. Menyoal adanya rumor soal MacBook dengan prosesor M2 atau apapun dalam waktu dekat, di mana kabarnya itu MacBook-nya itu bakal lebih tipis lagi, performanya lebih bagus, lalu mungkin chassisnya warna-warni seperti yang ada di iMac tahun 2021. Ya, kalau menurut saya itu pasti akan jauh lebih baik ya secara performa, secara overall lah. Tapi ya karena menurut saya MacBook yang mendatang itu entah namanya MacBook Air lagi atau MacBook doang, kabarnya mungkin namanya MacBook doang, itu karena dia akan tipis lagi, saya yakin orientasinya bukan performa, dimana kalau performa itu urusannya MacBook Pro. Di luar itu ya ada kemungkinan juga MacBook yang baru akan lebih mahal, dan keluarnya pun kalau kita melihat polanya dari Apple ya, dimana yang ini tuh keluar akhir tahun, bisa jadi kalaupun tahun ini keluar masih akhir tahun ya, dimana kalau Anda butuh laptop sekarang dan perlu buru-buru ya, menurut saya nggak ada salahnya pilih yang ini aja. Oke, demikian aja review jangka panjang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.